Bagas, pemuda gelandangan yatim piatu yang mendapatkan perlakuan tidak enak dari marbot sebuah masjid di Surabaya. Saat dirinya ingin berteduh dari hujan. Dia diusir dan dianggap najis karena penampilannya yang lusuh. Tapi saat sebuah fakta terungkap, Bagas justru membuat semua orang terkejut. Apa rahasia besar dari Bagas yang baru terungkap? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, berdiri megah sebuah masjid bernama Masjid Al-Muhajirin. Kubahnya yang berwarna emas mengilap memantulkan cahaya mentari. Sementara azan yang berkumandang dari menaranya, setiap waktu menjadi oase rohani bagi warga sekitar. Di sana para jamaah datang silih berganti, sebagian untuk menunaikan salat, sebagian lagi mencari ketenangan jiwa yang tak mereka temukan di luar pagar masjid. Namun, di balik keindahan itu, ada satu sosok yang tak pernah masuk, hanya memandang dari jauh. Ia adalah Bagas, pria berusia sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, bajunya compang-camping, dan aroma tubuhnya adalah perpaduan peluh, debu, dan waktu. Setiap hari, ia duduk di bawah pohon beringin tak jauh dari gerbang masjid. Dari tempat itu, ia mendengar bacaan imam, serta gelak tawa jamaah yang saling menyapa. Tapi ia hanya diam, seperti bayang-bayang yang tak diinginkan keberadaannya. Tak banyak yang tahu siapa dia, tak ada yang bertanya. Bahkan sebagian menganggapnya gila, atau mungkin gelandangan biasa. Namun mata Bagas selalu teduh, menyimpan ribuan kisah yang telah lama dikubur. Pada sore harinya, udara mengandung bau tanah yang basah, harum yang khas saat hujan pertama menyentuh bumi setelah lama kering. Angin berhembus lembut, mengelus wajah-wajah yang berjalan cepat, mencoba pulang sebelum langit benar-benar menangis. Tiba-tiba petir menggelegar. Kilat menyambar jauh di ujung cakrawala, namun dentumnya mengguncang jantung kota. Orang-orang mulai berlarian. Mereka menggenggam erat tas, menyelubungi tubuh dengan jaket atau jas hujan, dan mencari tempat berteduh di bawah kanopi toko atau halte tua. Di seberang jalan berdiri Masjid Al-Muhajirin, megah, dindingnya putih bersih, kubahnya menjulang. Selama bertahun-tahun, Bagas hanya menatapnya dari kejauhan. Ia tahu masjid itu. Ia tahu waktu-waktu salatnya. Ia bahkan tahu suara imamnya. Tapi tak pernah sekalipun ia masuk ke dalam. Bukan karena takut, bukan karena tak tahu jalan, tapi karena malu, karena tubuh dekilnya, karena tatapan orang-orang. Namun hari itu, sesuatu dalam dirinya bergolak. Ia tak ingin hanya menjadi saksi dari kejauhan. Ia ingin bersujud, bukan untuk meminta, bukan untuk mengemis. Hanya ingin merasakan damai di rumah Allah, meski sejenak. Dengan langkah gontai, Bagas menyeberang jalan yang sepi. Hujan mulai turun, butir-butir airnya menyentuh tanah dan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Sandal usang yang solnya jebol ia genggam di tangan, terpisah dari kakinya yang menapak langsung di aspal dingin. Ia merasakan dingin yang merayap ke tulang, tapi ia tak punya pilihan lain. Malam ini ia harus menemukan tempat berlindung. Di ujung jalan, masjid berdiri dengan megahnya, cahaya temaram dari dalam menerobos dinginnya malam. Bagas melangkah ke sana dengan harapan yang sangat kecil, berharap di dalam sana ada kehangatan, ada ketenangan. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu kayu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang merayapi hatinya. Perlahan ia membuka pintu dan melangkah masuk. Udara hangat langsung menyambutnya. Aroma wangi kemenyan dan lantunan ayat suci mengisi ruang itu. Karpet empuk di lantai menyentuh kakinya yang basah. Bagas sejenak merasa seolah-olah dia menemukan tempat yang jauh dari penderitaan. Ia menunduk, ingin duduk dan menenangkan diri. Tubuhnya yang lelah meronta minta istirahat setelah hari-hari yang penuh penderitaan. Namun, sebelum ia sempat menurunkan tubuhnya, suara keras dan dingin tiba-tiba memecah keheningan. "Hei, kamu mau ngapain di sini?" Suara itu menggelegar, mengusik suasana damai masjid. Bagas terlonjak kaget dan berdiri membeku. Di depannya berdiri Pak Darto, marbot masjid yang terkenal disiplin,
tapi keras dan tak kenal ampun. Pakaian koko putihnya sangat bersih, sarung batiknya tergulung rapi, pecinya menempel sempurna di kepala. Wajahnya merah padam oleh kemarahan. "Kamu pikir ini tempat main atau tidur-tiduran?" bentak Pak Darto dengan suara tinggi, matanya menatap tajam ke arah Bagas. "Bau keringatmu itu bikin orang jijik. Masjid ini rumah Allah, bukan tempat gelandangan dan pengemis seperti kamu." Suara Pak Darto menggema di seluruh ruangan. Beberapa jamaah menoleh, wajah mereka terlihat risih tapi enggan ikut campur. Ada yang menatap dengan acuh tak acuh, ada pula yang mengalihkan pandangan dengan cepat. "Maaf Pak, saya hanya ingin berteduh sebentar. Saya tidak punya tempat lain." Suara Bagas nyaris tenggelam oleh dinginnya hujan di luar. "Tolong keluar dari sini sebelum aku panggil keamanan." Pak Darto makin meninggikan suaranya. Tubuhnya maju mendekat seperti hendak mengusirnya secara paksa. "Kamu mengotori kesucian masjid kami. Ini tempat ibadah, bukan tempat sampah." Bagas menunduk dalam-dalam, rasa malu dan sedih campur aduk di dadanya. Air matanya mulai menetes, membasahi pipi yang kotor dan basah oleh hujan. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya serak dan tak bertenaga. "Tolong, Pak, saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Saya hanya ingin sedikit ketenangan." Pak Darto melangkah maju, menggenggam lengan Bagas dengan kasar, dan mendorongnya keluar pintu. "Pergi, jangan pernah kembali," bentaknya. Suara keras itu membuat beberapa jamaah terdiam kaku. Seorang ibu tua tampak ingin berkata sesuatu, namun ragu dan akhirnya hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Bagas terpental keluar masjid. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan deras yang sekarang berubah menjadi badai kecil. Angin menderu, membanting pakaiannya yang tipis. Tangannya yang gemetar mencoba menutupi wajahnya dari terpaan hujan dan tatapan dingin orang-orang yang mulai menjauh. Ia jatuh duduk di trotoar licin, menggigil hebat. Hujan yang menyakitkan seolah hanya pelengkap dari rasa sakit yang jauh lebih dalam. Pengusiran, penolakan, dan kesepian yang mencekam. Dalam hati Bagas, pertanyaan-pertanyaan menghantui. Kenapa manusia bisa sekejam itu? Kenapa tempat yang seharusnya penuh kasih sayang malah menjadi sumber penderitaan? Ia menutup mata, merasakan air matanya bercampur hujan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa patah. Malam menjelang, di masjid yang kini ramai oleh jamaah sholat Isya, hadir tamu istimewa. Seorang dai muda, Ustadz Arif, baru saja tiba. Tubuhnya ramping, wajahnya bersih dan teduh, senyumnya hangat. "Masya Allah, masjid ini luar biasa indah," katanya sambil mengagumi interior masjid. Pak Darto yang menyambut, tersenyum bangga. "Kami rawat dengan baik Ustadz, kami jaga agar tetap suci, tak sembarang orang bisa masuk ke sini." Ustadz Arif mengangguk, lalu bertanya, "Siapa yang biasa menjadi imam salat subuh?" "Kami punya imam tetap," jawab Pak Darto santai. "Tapi jika Ustadz ingin memimpin sendiri atau menunjuk orang lain, silakan." Tiba-tiba, suara kecil menyela keheningan pagi yang mulai menyelimuti ruangan. Fikri, anak laki-laki berusia 9 tahun dengan mata yang selalu penuh rasa ingin tahu, menunjuk ke arah jendela rumah sederhana yang menghadap halaman masjid. "Pak Ustadz, saya sering dengar suara orang yang mengaji di bawah pohon. Bagus sekali suaranya. Seperti kaset tilawah yang Bapak punya di rumah," katanya dengan polos. Ustadz Arif mengernyit, matanya menyipit penuh tanda tanya. "Orang di bawah pohon? Maksudmu yang duduk dekat pohon beringin di halaman masjid itu?" tanyanya hati-hati. Fikri mengangguk mantap. "Iya Pak, namanya Mas Bagas. Tapi orang-orang sering marah padanya. Katanya sudah bau dan mengganggu, tapi suaranya seperti malaikat kalau mengaji." Ustadz Arif termenung. Ia teringat bisik-bisik jamaah yang sering mengeluh tentang sosok pria muda itu. Suara lirih ketidaksetujuan, julukan kasar yang dilemparkan dari balik punggung mereka. Namun kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran itu semakin membara. "Besok kita pergi bersama. Aku ingin bertemu dengan Bagas," ucap Ustadz Arif akhirnya, dengan nada yang lebih tegas daripada biasanya.
Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih membasahi dedaunan, dan langit berwarna abu-abu samar. Mereka berjalan perlahan menuju pohon beringin tua yang rindang. Di sana, duduk seorang lelaki muda dengan jubah lusuh. Wajahnya penuh garis-garis kehidupan, memegang mushaf tua yang sampulnya sudah pudar dan sobek di beberapa bagian. Ustadz Arif mengangkat tangan memberi salam dengan suara lembut. "Assalamualaikum, Bagas." Bagas membuka matanya perlahan, menatap dengan pandangan kosong namun penuh kehangatan. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan suara serak namun teduh. Ustadz Arif duduk di dekatnya, menatap mushaf tua yang tergenggam erat itu. "Saya dengar kamu pandai membaca Quran. Maukah kamu menjadi imam subuh di masjid kami? Kami ingin mendengar bacaan kamu." Bagas terdiam, dadanya bergetar, seolah kenangan lama muncul dalam ingatannya yang mulai pudar. "Saya bukan siapa-siapa, Ustadz. Hanya orang muda yang tersisa di dunia ini, yang sudah lama ditinggalkan." Suaranya bergetar, seakan menahan air mata yang nyaris jatuh. "Bagas, aku tahu kamu menyimpan cerita berat dalam hatimu," ucap Ustadz Arif pelan. "Kalau tidak keberatan, maukah kamu berbagi denganku? Aku ingin mendengar kisahmu." Bagas menghela napas panjang. Dadanya bergetar oleh ingatan yang tiba-tiba datang menghantui. "Dulu, aku adalah seorang hafiz. Sejak kecil, aku menghafal Al-Quran. Ayah dan ibu selalu mendukung aku dengan penuh kasih sayang. Mereka percaya aku akan menjadi orang yang bermanfaat, membawa cahaya agama di tengah dunia yang gelap." Matanya berkaca-kaca, suaranya mulai bergetar. Namun suatu malam, api itu datang. Rumah kami terbakar habis. Semua yang kami miliki lenyap dalam sekejap. Dan yang paling menyakitkan, ayah, ibu, dan adikku tak selamat dari bencana itu. Wajah Bagas menegang. Air mata mulai menetes perlahan. Aku terluka, bukan hanya oleh kehilangan mereka, tapi juga oleh rasa sepi yang menggerogoti jiwa. Aku menjadi yatim piatu, kehilangan tempat pulang dan dukungan. Semua orang pergi, dan aku terdampar di jalanan tanpa tujuan. Ustadz Arif merangkul bahu Bagas dengan hangat. "Subhanallah, Bagas. Betapa berat ujian yang kamu hadapi. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Dia selalu punya rencana indah di balik kesedihan ini." Bagas menunduk, suaranya hampir patah. "Aku mencoba bertahan, Ustadz, tapi seringkali aku merasa tak berdaya. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa yang masih bisa aku lakukan? Aku takut suaraku sudah hilang, kehilangan kekuatan yang dulu aku miliki." Ustadz Arif mengusap wajah Bagas dengan lembut. "Suara bacaanmu, Bagas, adalah hadiah yang tak ternilai. Bahkan dalam kesunyianmu, Al-Quran itu tetap hidup dalam hatimu. Mari kita bangkitkan kembali. Jadilah imam subuh di masjid kami. Kamu bukan hanya akan menghidupkan masjid, tapi juga hidupmu sendiri." Bagas menatap Ustadz Arif dengan tatapan haru. Sebuah cahaya kecil mulai menyala dalam matanya yang redup. "Terima kasih, Ustadz. Mungkin ini jalan yang selama ini aku cari, sebuah harapan untuk memulai kembali. Aku siap mencoba, walau langkahku terasa berat." Ustadz Arif tersenyum lembut. "Langkah kecil itu akan membawa perubahan besar. Aku percaya, Bagas. Mari kita berjalan bersama menuju cahaya baru." Mata Bagas berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, menerima undangan itu bukan hanya sebagai sebuah tugas, tetapi juga sebagai harapan baru yang selama ini ia cari. Pagi itu, suasana masjid dipenuhi keheningan dan kerinduan. Jamaah mulai berdatangan untuk sholat subuh, sebagian membawa keraguan di dalam hati. Saat melihat imam yang tak dikenal berdiri di mihrab, seorang lelaki muda berwajah lusuh, berjubah sederhana. Beberapa jamaah berbisik, ragu, bahkan menatap sinis. Namun ketika takbir dikumandangkan dan ayat demi ayat mulai mengalun, suasana berubah drastis. Suara Bagas begitu jernih dan penuh penghayatan. Bacaan Qur'annya membawa ketenangan yang luar biasa, seperti aliran sungai yang tenang di tengah badai. Tajwidnya sempurna,
dan setiap kalimat diucapkan dengan penuh makna dan kedalaman. Beberapa jamaah meneteskan air mata, terbawa oleh kekuatan doa dan bacaan yang tidak hanya menggetarkan telinga, tapi juga meresap ke dalam hati. Bahkan Pak Darto, seorang pria yang selama ini dikenal keras dan sinis, menundukkan kepala, terdiam dalam keheningan yang penuh penyesalan. Saat salam terakhir diucapkan, Ustadz Arif berdiri di depan mimbar dengan suara yang berat dan penuh emosi. Saudara-saudaraku, hari ini kalian telah diimami oleh seseorang yang mungkin pernah kalian abaikan, bahkan usir. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah Bagas. Tapi ketahuilah, beliau adalah seorang hafiz Quran yang dulu mengajar ratusan santri dan mengisi majelis tilawah di berbagai penjuru negeri. Suasana masjid menjadi sangat sunyi, seolah waktu berhenti. Semua mata tertuju pada Bagas yang berdiri lemah, namun matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Namun, hidup tidak selalu memihak. Setelah kecelakaan tragis yang menewaskan keluarganya, beliau kehilangan segalanya, rumah, santri, bahkan jati dirinya. Tapi ada satu hal yang tak pernah beliau tinggalkan, Al-Quran. Salah seorang jamaah, Pak Darto, berdiri dengan langkah ragu dan terdiam sesaat sebelum berjalan perlahan menghampiri Bagas. Dengan mata sembab, ia berlutut dan menggenggam tangan lelaki muda itu dengan tulus. "Bagas, maafkan saya telah berlaku sombong. Saya telah mengusir orang yang lebih dekat dengan Allah dari saya sendiri," ucapnya penuh penyesalan. Bagas tersenyum lembut, menepuk pundak Pak Darto. "Aku memaafkanmu, Nak. Tapi jangan lupa, minta maaf juga pada Al-Quran. Karena kita pernah menilainya dari sampul, bukan dari isinya." Sejak hari itu, Masjid Al-Muhajirin berubah menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin mencari kedamaian dan cahaya. Tak peduli pakaian mereka lusuh atau harum, yang penting adalah hati yang tulus dan jiwa yang merindukan kebaikan. Bagas tidak lagi duduk di bawah pohon tua itu. Ia kini mengajar mengaji di dalam masjid, menjadi guru yang dihormati dan dicintai oleh semua. Suaranya tetap sama, merdu dan menenangkan. Tapi yang lebih merdu adalah pesan hidup yang ia wariskan kepada semua. Bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari penampilannya, tetapi dari apa yang tersimpan dalam hatinya dan seberapa dalam ia mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Cerita ini menggambarkan sebuah realitas yang sangat manusiawi dan penuh makna di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar, Surabaya. Masjid Al-Muhajirin yang megah menjadi simbol spiritual dan tempat perlindungan bagi banyak orang yang mencari kedamaian batin. Namun, di balik kemegahan dan ketenangan itu, ada sisi lain dari kehidupan yang sering terlupakan. Mereka yang hidup dalam keterbatasan, kesendirian, dan bahkan pengucilan sosial. Bagas, sosok muda yang lusuh dan terlantar, adalah representasi nyata dari mereka yang seringkali dipandang sebelah mata dan dikucilkan oleh masyarakat. Meski fisiknya compang-camping dan dipenuhi luka hidup, ia memiliki harta batin yang tak ternilai, hafalan Al-Quran, dan ketulusan hati yang mendalam. Perjalanan Bagas dari seorang pengemis yang diusir hingga menjadi imam masjid yang dihormati, menegaskan bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari penampilan luar atau status sosial, melainkan dari keteguhan iman, keikhlasan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan. Cerita ini juga menampilkan transformasi sosial yang terjadi ketika hati manusia dibuka oleh kasih sayang dan pengertian, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Arif dan akhirnya Pak Darto, yang berani mengakui kesalahan dan menerima Bagas dengan tangan terbuka. Dengan demikian, kisah ini adalah pengingat kuat bahwa setiap manusia layak mendapatkan kesempatan kedua, tempat bernaung, dan pengakuan akan kemanusiaannya. Amanah utama yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya sikap welas asih, empati, dan penghargaan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Masjid sebagai rumah Allah seharusnya menjadi tempat yang paling inklusif dan ramah bagi semua orang, tidak terkecuali bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan dan kesusahan. Menolak atau mengucilkan seseorang hanya karena kondisi fisik atau latar belakang sosialnya bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Kita diingatkan agar tidak menilai orang dari sampul atau penampilan luar,
tetapi melihat kedalaman hati dan keimanan seseorang. Sikap keras dan eksklusif yang diperlihatkan Pak Darto pada awal cerita menimbulkan penderitaan dan kesepian. Namun pengakuan dan kerendahan hatinya di akhir cerita justru membawa kedamaian dan perubahan positif bagi semua pihak. Amanah ini juga mengajarkan bahwa memberi kesempatan dan mempercayai potensi orang lain, terutama yang sering diremehkan, adalah tindakan mulia yang dapat mengubah hidup mereka, dan bahkan membawa berkah bagi komunitas secara keseluruhan. Dari kisah Bagas, kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sabar, dan berusaha bangkit dari keterpurukan, serta selalu menyediakan jalan keluar yang penuh rahmat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini sangatlah berharga dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jangan pernah menilai atau menghakimi seseorang berdasarkan penampilan fisik, pakaian, atau status sosialnya. Setiap manusia memiliki potensi yang unik dan mungkin menyimpan keindahan spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Kedua, pentingnya memberi ruang bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit untuk tetap merasa diterima dan memiliki harapan. Sikap inklusif dan penuh kasih dalam sebuah komunitas, terutama di tempat ibadah, mampu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Ketiga, kegigihan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup, seperti yang dialami Bagas setelah kehilangan keluarganya dan rumahnya dalam kebakaran tragis. Meski mengalami kehilangan yang sangat besar, Bagas tidak melepaskan cintanya pada Al-Quran, dan pada akhirnya menemukan kembali harapan dan tujuan hidupnya melalui pengajaran dan kepemimpinan di masjid. Keempat, kisah ini mengingatkan bahwa perubahan positif dapat dimulai dari langkah kecil, seperti membuka hati dan memberikan kesempatan pada seseorang yang kita anggap berbeda atau terpinggirkan. Terakhir, kita diajak untuk selalu mengedepankan kasih sayang dan maaf dalam hubungan antar sesama. Karena dari sanalah muncul kedamaian sejati dan berkah dalam kehidupan bersama. Cerita Bagas dan Masjid Al-Muhajirin bukan hanya sebuah kisah inspiratif, melainkan juga cermin bagi kita semua untuk introspeksi tentang bagaimana kita memandang dan memperlakukan sesama manusia, terutama mereka yang mungkin sedang terlupakan atau terpinggirkan. Dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, kita bisa menciptakan lingkungan yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga kaya akan nilai kemanusiaan dan keimanan yang sejati. Lebih jauh lagi, cerita ini mengingatkan kita tentang kekuatan transformasi melalui sikap rendah hati dan pembelajaran tanpa henti. Ustadz Arif yang datang dengan hati terbuka dan niat tulus menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin atau figur yang memiliki kedudukan. Sebaiknya tidak hanya menjaga ritual dan formalitas, tetapi juga mampu melihat dan menggali potensi tersembunyi dalam diri setiap individu. Sikapnya yang penuh perhatian dan keinginan untuk memahami kisah Bagas membuka jalan bagi pemulihan dan perubahan hidup yang berarti. Hal ini mengajarkan kita bahwa peran pemimpin, guru, atau siapapun yang memiliki pengaruh dalam komunitas sangat penting dalam membangun jembatan kasih sayang dan memberi inspirasi agar setiap orang merasa dihargai dan diberdayakan. Selain itu, cerita ini juga mengajak kita untuk menyadari bahwa kesucian sebuah tempat ibadah tidak hanya ditentukan oleh kebersihan fisik atau kerapian bangunannya, melainkan oleh nilai kemanusiaan yang tercermin dari sikap saling menghormati, mengasihi, dan menerima sesama tanpa memandang latar belakang. Dalam dunia yang penuh tantangan dan perbedaan, pesan ini sangat relevan untuk menjadi dasar bagaimana kita membangun kehidupan bersama yang harmonis, penuh pengertian, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual yang sejati.